Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kekuatan bahan kita. Untuk kali ini kita akan masuk bahasan tentang torsi. Pertama kita lihat dulu pengertian dari torsi. Jadi kalau di dalam buku ini kalian lihat di materi torsi 2 yang saya share di LDRU ya, materi torsi 2 ini Anda lihat. Nah, misalnya ada sebuah batang ya, sebuah batang di mana salah satu ujungnya ini dijepitkan pada sebuah dinding. Kemudian ujung yang satunya itu diberi puntiran ya, diberi puntiran. Kalau dalam gambar ini menggunakan sebuah kopel yang menggunakan gaya F ya, gaya F yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan dan terpisahkan oleh jarak sebesar D. Nah, batang ini diberikan puntiran menggunakan kopel ya sebesar F kali D. Maka batang yang seperti ini dikatakan dia mengalami torsi ya. Jadi kalau kita berbesar ya, misalkan ada batang seperti ini dengan penampang lingkaran dengan jari-jari R, panjangnya L, dan diberi torsi. Kalau di dalam gambar torsi itu disimbolkan dengan T yang arahnya berlawanan ya, supaya ada prinsip kesetimbangan. Nah, maka kalau diberi torsi seperti ini ya, diberi puntiran, maka penampang ini akan mengalami perubahan bentuk ya, walaupun kecil tapi dia tetap akan ada perubahan bentuk. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa perubahan bentuknya. Sekarang kita masuk ke sub tentang ini tegangan ya, tegangan geser torsi. Jadi ketika sebuah batang mengalami torsi ya, maka di situ juga batang itu juga akan mengalami tegangan geser ya, dan karena diakibatkan oleh torsi maka diistilahkan dengan tegangan geser torsi ya. Nah, tegangan geser torsi ya, itu disimbolkan dengan simbol tau ya, seperti tegangan geser langsung ya, yang waktu minggu lalu kita sudah bahas. Tegangan geser simbolnya tau. Nah, jadi kalau misalnya ada batang ya, batang dengan penampang lingkaran seperti ini dan diberi momen puntir ya atau torsi sebesar T, maka semua titik ya, semua titik sepanjang batang ini ya, semua titik di sepanjang batang ini itu akan mengalami tegangan geser, yang tergantung dari jaraknya terhadap titik pusat ya. Nah, di sini jarak sebuah titik ya pada batang terhadap titik pusatnya itu disimbolkan dengan simbol rho ya, simbol rho ini, sehingga besarnya tegangan geser torsi itu dirumuskan dengan tau sama dengan T dikali rho per C ya, dimana tau tadi adalah tegangan geser torsi,
kemudian T adalah besar torsinya atau momen puntirnya, kemudian rho ini adalah jarak, ya, jarak sebuah titik terhadap titik pusat. Jadi titik dimanapun ya pada batang ini terhadap titik pusatnya itu adalah rho, ya. Sedangkan C adalah momen polar inersia, ya. Nah, karena tegangan geser ini tergantung pada jarak terhadap titik pusat, kalau di sini titik pusat lingkarannya, ya, maka tegangan geser torsi ya pada batang ini yang besarnya paling besar ya atau yang maksimal itu terjadi pada permukaan benda, ya, pada permukaan benda. Karena apa? Karena rho yang paling besar itu adalah sama dengan R, ya. Kalau ini lingkaran, maka besarnya rho yang paling maksimal, ya, rho yang paling besar itu sama dengan R-nya, ya. Tadi rho itu kan jarak, ya, jarak sebuah titik terhadap titik pusat lingkaran ini, penampangnya, ya. Sehingga rho yang paling besar, ya, rho yang maksimal ya berarti ya sama dengan R-nya, atau berarti pada selimut, ya, pada selimut tabung ini, selimut batang ini. Sehingga tau yang maksimum itu sama dengan T dikali R per C, ya. Atau kita coba lihat di buku yang satunya, di buku yang Skaum series, jadi ini seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat di penampang benda, ya, yang berupa lingkaran, rho ini adalah jarak, ya, jarak terhadap titik pusat. Ini mempengaruhi besarnya tau, ya. Tau sama dengan T per rho, T kali rho per C, ya. Sehingga besarnya tau yang paling maksimum, ya, yang paling besar itu yang ada pada ini, yang ada pada paling luar lingkaran ini, ya. Atau berarti pada selimut tabung, ya. Itu yang mengalami tegangan geser yang paling besar, ya. Nah, sekarang kita lihat yang C ini. C ini adalah momen polar inersia. Jadi kalau ada sebuah silinder pejal, ya, atau silinder yang utuh, besarnya C, ya, momen polar inersia itu dirumuskan sebagai Pi per 32 dikali D pangkat 4, ya. Pi per 32 kali D pangkat 4. Sehingga besarnya tau ini, ya, tau yang maksimum ini kan tadi sama dengan T kali R per C. Nah, kalau C-nya kita masukkan nilai ini, angka apa? Rumus ini, Pi per 32 kali D pangkat 4, maka tau maksimum itu akan sama dengan 16T per Pi D pangkat 3, ya. Nah, nanti coba Anda cari, ya, bagaimana bisa mendapatkan tau max-nya ini sama dengan 16T per Pi D pangkat 3, ya. Nah, kalau untuk yang silindernya itu silinder berlubang, ya, seperti ini, ada diameter dalam dan diameter luar, maka besarnya C itu adalah Pi per 32 dikali D pangkat 4 min D
D D luar ya, D luar pangkat 4 dikurangi D dalam pangkat 4, sehingga tau maksimumnya 16T kali D per Pi dikali diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam pangkat 4 ya. Nah, nanti Anda coba utak-atik ya dari persamaan-persamaan ini, bagaimana bisa menghasilkan hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, itu untuk silinder pecah dan silinder yang berlubang. Nah, selain itu ya, selain tadi ada tegangan geser torsi, ada momen polar inersia. Di dalam bahasan torsi ini juga ada istilah namanya angle of twist atau sudut puntir ya. Nah, sudut puntir itu kalau digambarkan dan sini. Jadi ketika batang ini diberikan torsi, maka akan ada pergeseran titik di sini ya. Akan ada pergeseran sebesar theta. Nah, ini adalah sudut puntirnya. Ini sudut puntirnya. Nah, besarnya sudut puntir atau theta itu dirumuskan dengan T kali L per J kali G ya, atau kalau di dalam buku Skaum ya, ini sudut puntirnya adalah T kali L per G kali J. Nah, kemudian di dalam buku Skaum ini juga ada kalau ada tegangan pasti ada regangan ya. Jadi kalau tadi ada tegangan geser ya, simbolnya tau, maka pada torsi ini juga ada regangan geser ya. Nah, regangan gesernya disimbolkan dengan gamma. Regangan geser itu pada selimutnya ya. Jadi perubahan perubahan sudut ya, perubahan sudut pada selimut tabungnya, ini adalah regangan geser. Kalau sudut puntir ya, kalau sudut puntir itu terjadi atau yang diukur adalah pada penampangnya ya. Perubahan sudut pada penampangnya itu adalah sudut puntir. Kalau perubahan sudut pada selimut tabungnya itu sebagai regangan ya, atau gamma. Nah, sama seperti pembahasan yang minggu lalu tentang tegangan geser ya. Nah, hubungan antara tegangan dan regangan itu seperti ini. G sama dengan tau per gamma ya. Dimana G ini adalah modulus elastisitas geser ya, atau modulus kekakuan. Baik. Nah, kemudian pada buku torsi 2 ini ya, ini ada sedikit pembahasan tentang transmisi daya ya, transmisi tenaga dengan menggunakan poros ya. Jadi poros ya seperti kita tahu digunakan untuk mentransmisikan tenaga, bisa lewat pulley and belt, kemudian bisa juga lewat rantai ya. Nah, bagaimana perhitungan untuk mencari besarnya tenaga yang ditransmisikan oleh sebuah poros? Nah, kalau ada sebuah poros ya yang berputar dengan kecepatan sudut yang konstan ya,
sebesar, ini bacanya omega ya, omega dalam satuan radian per detik atau per second. Kemudian ada twisting moment atau momen puntir atau torsi sebesar T, maka besarnya gaya yang besarnya tenaga atau daya yang ditransmisikan oleh poros tersebut dirumuskan dengan P sama dengan T kali omega. Atau omega ini bisa diganti dengan menggunakan 2πf ya. Jadi ini ada T, ini T ya. Nah, omeganya adalah 2πf. Jadi kalau diketahui dalam satuan radian per second, maka rumusnya adalah P sama dengan T kali omega. Tetapi jika diketahui dalam F ini adalah jumlah putaran ya, jumlah putaran per detik ya, jumlah putaran per detik. Kalau diketahui jumlah putaran per detik menggunakan rumus P sama dengan 2pi T kali F ya. Karena omega adalah 2pi kali F. Jadi diperhatikan satuannya. Kalau T torsi satuannya dalam Newton meter, kalau P tenaga atau daya dalam satuan watts ya.